tonight. So baby, please don't fight it. Put your trust in me. I'll give you everything. So hold on to me. Never let me go. Right here in your arms is where I wanna be. So hold. Selamat pagi sahabat sehat Ngesti Waluyo. Berjumpa dengan saya Dr. Andre pagi ini dalam acara podcast, yaitu podcast kesehatan, di mana segala sesuatu tentang kesehatan kita bahas di sini. Pada pagi hari ini kami kehadiran tamu seorang dokter spesialis bedah, Dr. Mintono, spesialis bedah, sekaligus sebagai Direktur Rumah Sakit Ngesti Waluyo. Pada pagi hari ini kami akan sedikit berbincang tentang suatu penyakit yang seringlah dialami oleh orang-orang, utamanya warga di sekitar rumah sakit kami, yaitu hemoroid atau orang bilang dikatakan ambeien, Dok. Ambeien. Ya. Nah, ini untuk pagi ini, monggo untuk Dr. Mintono nanti akan sedikit menjelaskan tentang penyakit itu dan bagaimana cara penanganinya serta apa aja gejalanya, sehingga sahabat sekalian bisa aware atau lebih perhatian terhadap kasus ini untuk segera bisa memeriksakan kepada dokter yang memang di bidangnya. Dokter, untuk hemoroid itu sendiri, apakah dokter bisa sedikit cerita apa itu hemoroid? Ya, selamat pagi Dr. Andre. Hemoroid atau orang kita kalau menyebut sebagai ambeien atau burut ya, sebenarnya kalau orang Indonesia bilang burut itu iya. Ambeien atau hemoroid. Hemoroid atau ambeien adalah suatu kelainan di mana terjadi gangguan pembuluh darah vena yang ada di dalam usus sampai ke hati. Jadi itu pembuluh darah vena itu ada klep-klepnya, Dok. Ada klep-klepnya di mana pembuluh darah vena itu tidak bisa naik secara spontan oleh karena kekuatannya sendiri, tidak, tetapi oleh karena gerakan kita. Jadi darah yang mengalir ke tubuh kemudian kembali ke jantung itu bukan diserap oleh jantung, tetapi oleh karena gerakan tubuh kita. Ambeien adalah kelainan dari klep-klep pada pembuluh darah vena tersebut. Oh iya. Sehingga kalau darah itu harusnya naik ke atas, kemudian klepnya itu bisa menutup, maka darah itu akan tertampung ada di atas. Tapi oleh karena klepnya itu tidak bisa menutup dengan baik, maka dia ada celah. Sehingga sebagian darah itu masih ada di bawah. Akibatnya kalau penjenengan perso, seperti kalau kita itu lihat ada pentil. Iya. Pentil itu kalau diisi air, maka air itu yang paling besar ada di bawah. Dia akan seperti bentuk bolam lampu begitu. Iya. Sehingga dia membesar atau melebar begitu. Nah, ambeien itu juga demikian. Kelainannya ada di atas sebenarnya, ada di pembuluh darah yang menuju ke hati. Dan menuju ke jantung. Sehingga darah itu tertampung ke bawah. Orang biasanya yang terjadi pada orang yang sering duduk terus-menerus atau berdiri terus-menerus. Seperti kita ini. Kalau dokter anestesi sih tidak. Tetapi kalau dokter ahli bedah, iya kan, dokter ahli bedah itu biasanya berdiri terus-menerus. Tukang jahit misalnya. Atau orang-orang yang bekerja di pabrik yang pekerjaannya duduk lama. Itu akan menyebabkan darah itu berada di bawah akan lebih lama. Itu, Dok. Jadi memang darah itu mengumpul di bawah karena kita juga kurang aktivitas, Dok. Jadi kita kurang bergerak, itu juga akan menyebabkan darah tertimbun di bawah gitu, Dok. Betul. Kalau untuk gejalanya sendiri, Dok, jadi apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami hemoroid atau ambeien ini, Dok? Gejalanya itu, Dok, apa aja, Dok? Kalau gejalanya itu ada sebenarnya hanya terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah grade 1. Kalau grade 1 itu adalah ambeien di mana tidak ada benjolan sama sekali di dalam duburnya, tetapi ada perdarahan. Oh iya. Jadi ada perdarahan yang sifat perdarahannya juga berbeda dengan pendarahan yang lain. Ambeien biasanya dicirikan sebagai pendarahan yang menetes atau mancur setelah buang air besar. Oh siap. Tidak ada benjolan pada grade 1, tapi pada grade 2 itu mulai ada benjolan, Dok. Benjolan itu bisa masuk kembali secara spontan tanpa manipulasi dengan tangan.
Setelah buang air besar, kemudian membersihkan kotoran di duburnya, maka benjolan itu akan masuk secara spontan. Nah, kalau derajat 3 itu bisa masuk ke dalam dubur lagi kalau dimanipulasi dengan tangan. Tapi derajat 4 itu meskipun dimanipulasi apapun, dia akan keluar terus. Nah, itu ambeien derajat 4. Ya, iya. Tidak selalu bahwa derajat 2, 3, 4 itu ada perdarahan, tidak. Tetapi harus dibedakan dengan grade 1 karena ada benjolan atau tidak. Oh gitu. Jadi untuk jenis perdarahannya itu biasanya darah yang segar ya dok? Darah Warnanya segar. merah terang Darah seperti segar, itu. iya. Terus untuk untuk benjolannya belum tentu ada. Tapi Belum tentu ada kalau grade 1. Grade 1 ya. Iya. Kalau grade 2, 3, 4 pasti ada benjolan. Pasti ada benjolan, tapi tidak selalu ada Tidak perdarahan. Oh, kalau untuk apakah ada rasa nyeri dok saat kita buang air besar jika seandainya ada benjolan di situ dok? Ada. Jadi rasa nyeri pada ambeien itu hampir selalu ada oleh karena adanya kumpulan darah yang ada di bawah kemudian tidak bisa naik, mengapa terjadi semacam pengikatan atau nyeri disebabkan oleh karena tegangan. Tegangan. Oh, sama kalau misalnya kita waktu buang air besar, terus seandainya buang air besar kita itu keras gitu ya dok? Ya, Itu betul. juga akan merangsang untuk nyeri dan perdarahan juga ya dok? Betul. Siap. Betul. Untuk selanjutnya dok, ini hemoroid itu untuk penanganannya seperti apa ya dok? Kapan kita perlu pengobatan dok? Jadi untuk pengobatannya hemoroid itu ada jenisnya apa aja? Bisakah dengan minum obat saja atau dengan tindakan khusus untuk menangani hemoroid ini? Baik. Jadi perdarahan di dubur atau anus itu ada beberapa dong. Kalau ada warnanya berbeda. Kalau darah yang warnanya merah itu hampir selalu berasal dari usus bagian atas sampai ke bawah, di bawah usus 12 jari. Tapi kalau darah yang keluar dari dubur warnanya hitam itu selalu di atas dari usus 12 jari, mulai dari pencernaan atas, mulai dari kerongkongan sampai ke usus 12 jari. Karena dia akan bercampur dengan HCl atau asam lambung ya, sehingga dia akan berubah menjadi warnanya hitam. Kalau usus besar, usus halus sampai dubur itu warnanya merah. Lah, untuk membedakan beberapa hal yang mirip dengan ambeien yang darahnya segar, yang pertama adalah ambeien itu hampir selalu terjadi perdarahan setelah buang air besar, bukan bersama-sama dengan air besar, tapi setelah buang air besar. Jadi begitu kotoran keluar, nah dia netes atau mancur biasanya begitu. Dan tidak bersama-sama dengan kotorannya, tidak jadi satu dengan kotoran. Ada suatu penyakit yang perdarahan pada usus atau anus atau dubur itu yang perdarahannya merah, tapi dia bersama-sama dengan kotoran dan biasanya juga disertai dengan lendir atau cairan yang berwarna putih gitu. Kental gitu ya? Kental begitu. Nah, ini harus dicurigai ada kelainan yang lain selain ambeien. Atau bisa juga perdarahan keluar akibat dari diare kronis atau diare yang berkepanjangan. Itu contohnya pada kanker usus sebelah kanan. Oh iya. Sedangkan kalau ada kanker usus sebelah kiri, itu bukan diare dok, tetapi dia akan bentuknya itu seperti cetakan di dubur itu. Jadi kalau dubur itu ada tumornya, ada benjolan di atasnya itu, dia seperti kalau kita membuat roti, adonan roti ya. Oh iya. Jadi kalau dipecet gitu ada keluar sesuai dengan cetakan. Ya. Dia akan meringkil, mungkin panjang-panjang, mungkin gepeng gitu. Nah, disertai dengan darah dan lendir biasanya. Oh gitu, iya. Jadi tidak melulu kalau yang namanya perdarahan dubur itu selalu ambeien. Ya, kita harus hati-hati sekali. Nah, cara membedakannya banyak dok. Yang paling gampang sederhana adalah dokter melakukan colok dubur. Bahkan dokter umum pun dalam praktek pribadi di puskesmas atau di praktek pribadi di rumah itu sederhana, hanya bermodalkan handskun atau sarung tangan dengan jeli. Nah, kita colok duburnya untuk kita lihat apakah ada tumornya atau tidak, ada benjolannya atau tidak.
Kalau di rumah sakit bisa kita lakukan menggunakan anoskop. Oh. Anoskop itu semacam suatu alat yang digunakan untuk meneropong ke dubur sampai kira-kira 20 cm. Oh iya. Tetapi kalau tumor yang di atasnya harus pakai endoskopi, Dok. Gitu. Gitu, nggih. Ya, jadi sahabat sehat Ngesti Waluyo, memang kalau untuk penyakit-penyakit yang khusus seperti hemoroid seperti ini, ada perdarahan, ada nyeri saat buang air besar, itu memang ada baiknya sahabat sehat sekalian untuk memeriksakan ke dokter ya, baik itu mau di dokter umum ataupun ke klinik bedah di Rumah Sakit Ngesti Waluyo. Itu bisa dilakukan pemeriksaan untuk melihat lebih lanjut sumber-sumber perdarahannya itu. Apakah memang benar ini dari hemoroid atau ambeien, atau mungkin ada penyakit lain yang dirasa lebih serius seperti keganasan, kanker, atau mungkin tumor di situ. Jadi untuk semuanya, jika seandainya merasakan keluhan seperti itu, segeralah untuk melakukan pemeriksaan. Silahkan, monggo, mau di puskesmas terdekat atau di klinik kami di klinik bedah Rumah Sakit Ngesti Waluyo. Selanjutnya dokter, untuk penanganannya ini dokter, yang sering orang-orang penasaran itu, kira-kira apa aja dok untuk penanganannya? Tapi nanti dulu dok, mungkin kita lanjutkan setelah ada iklan berikut ini. Masa iklan? Kembali lagi bersama saya Dr. Andre dan Dr. Mintono, spesialis bedah di acara podcast kesehatan, solusi bagi kesehatan Anda semuanya. Kembali ke pertanyaan tadi dok, kapan kita harus melakukan pengobatan atau penanganan pada pasien-pasien dengan ambeien atau wasir ini dok? Baik Dr. Andre, teman-teman yang terhormat, jadi setiap ada perdarahan yang keluar dari dubur kita harus waspada. Mulai saat itu kita harus tahu bagaimana kita harus bertindak yang bijaksana. Jadi kalau ada perdarahan dari dubur harus kita periksakan ke dokter secepat mungkin karena kita tidak tahu asalnya dari mana. Ya. Jadi kalau itu betul dari ambeien, maka yang paling penting sebenarnya pengobatan untuk ambeien adalah pencegahan dok sebenarnya. Jadi pencegahan untuk supaya tidak terjadi ambeien adalah kita harus rajin makan makanan yang berserat tinggi. Oh iya. Iya. Jadi kita harus makan sayur, buah-buahan, kemudian bahan-bahan yang mengandung serat tinggi, contohnya agar-agar dok. Oh, agar-agar bisa ya dok? Agar-agar itu sangat baik sekali buat ibu-ibu yang bertanggung jawab untuk menyediakan makan dalam keluarga. Sebaiknya gunakanlah agar-agar. Agar-agar yang mana? Agar-agar yang dalam bentuk sasetan, yang bubuk putih itu. Oh iya. Ya, itu bisa dimasukkan ke dalam pembuatan nasi dok. Oh. Jadi ketika beras itu dibersihkan, dicuci bersih, kemudian dimasukkanlah agar-agar yang bubuk tersebut, kemudian akan ditanak menjadi nasi. Nasinya akan jadi nasi yang bagus, seperti nasi Jepang, bisa terlihat mengkilat dan kenyal. Dan rasanya tidak merubah rasa, baunya tidak ada. Oh, berarti agar-agarnya yang putih ya dok? Agar-agar yang putih, merah juga boleh dok sebenarnya. Tapi rasanya berubah. Boleh, bukan. Artinya warnanya saja, kok nasinya jadi merah gitu, atau hijau atau biru gitu. Tapi intinya seratnya itu ya. Jadi itu yang dimanfaatkan dan seratnya. Oh iya. Dan itu seratnya tinggi. Tidak harus makan agar-agar yang dalam bentuk agar-agar dok. Orang kan bosen kalau makan agar-agar. Iya. Tapi kalau nasi kan tidak bosen. Iya. Setiap orang boleh makan nasi, bisa makan nasi. Nah itu dimanfaatkan untuk meningkatkan serat yang ada di dalam makanan. Iya. Kalau pengobatan sendiri dok, kalau derajat 1 itu menggunakan tadi perubahan pola makan yang mengandung serat. Yang kedua menggunakan obat-obatan tentunya, obat-obatan anti ambeien. Nah itu banyak contohnya. Kemudian pola hidup yang sehat, berolahraga, kemudian sering-sering kalau pekerjaannya duduk terus-menerus harus setiap 2 jam sekali atau 1 jam sekali berdiri untuk jalan-jalan sebentar. Kalau sopir misalnya dalam waktu 2 jam, 1,5 jam berhenti dulu, istirahat untuk jalan-jalan, kemudian meregangkan kakinya. Kalau perlu kakinya diangkat ke atas sambil tiduran, itu untuk juga merelaksasi dari pembuluh darah. Iya.
belum tentu harus pakai obat. Tapi kalau derajat 1 yang sudah cukup serius ya harus pakai obat dok. Kalau derajat 2 itu sudah mulai dari operasi, derajat 2, 3, dan keempat harus operasi. Oh, karena benjolannya itu ya, Karena Dok? ada benjolannya. Benjolannya kalau mengganggu, mungkin tidak nyaman, betul. darahnya betul. terus menerus kayak Betul, gitu, ya. bisa dilakukan tindakan operasi. Siap. Kalau untuk operasinya sendiri, Dok, itu apa aja, Dok, operasinya? Bagaimana operasinya itu biar ada gambaran sehingga teman-teman di luar sana tahu, oh operasinya seperti ini, sakit tidak gitu segala macam. Baik. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, yang ada dimanapun juga, pengobatan awal disebut dengan pengobatan konvensional. Pengobatan konvensional adalah dengan memotong ambeien tersebut yang keluar dari dubur itu dipotong bersama dengan kulit yang keluar. Dan ini yang paling tidak disukai untuk akhir-akhir ini karena nyerinya luar biasa. Nyerinya itu sampai nyeri yang tingkat yang paling tinggi yaitu nyeri yang nomor 10 gitu. Jadi nyerinya luar biasa dan tidak nyamannya itu bisa sampai 1,5 bulan dok. Jadi orang tidak nyaman dengan keberadaan operasi konvensional itu sampai 0,5 bulan, 1,5 bulan. Nah untuk perkembangan zaman sekarang ini teknik operasi banyak sekali dok. Ada yang disebut dengan HALRAR. HALRAR itu menggunakan guiding atau menggunakan alat bantu disebut dengan USG. Jadi USG dimasukkan ke dalam dubur, kemudian ada suara yang mendesis begitu, begitu. Nah, itu kemudian dijahit, dok. Dijahit di dalamnya, di atasnya begitu dijahit. Tapi itu mahal, dok. Memang tidak terasa sakit sama sekali. Tidak terasa sakit sama sekali. Kemudian ada yang menggunakan stapling, dok. Oh, staples ya? Ya, pakai staples seperti biasa, dok, staples. Tapi dia melingkar staplesnya itu. Namanya stapler hemoroidektomi. Nah, itu alat ini digunakan untuk memotong pembuluh darah yang ada di atas, yang bukan yang di luar, tapi yang di atasnya. Namanya reposisi dari atau memposisikan kembali pembuluh darah yang ada keluar di bawah itu ke atas sehingga pembuluh darah itu kempes sendiri. Ya. Oh, tapi untuk benjolannya itu nanti akan kempes sendiri, dok? Kempes sendiri, akan hilang karena dipotong pembuluh darahnya di atas. Iya. Ya. Ada HALRAR, ada stapler hemoroidektomi, yang kemudian sekarang ada juga menggunakan namanya teknik PILA, dok. Wah, apa ini, dok? PILA, dok? PILA itu disebut dengan singkatannya adalah Paran Injection and Ligation for Ambeien, dok. Itu diciptakan oleh teman kita sendiri, dok, kebetulan, dok. Ya, kakak kelas saya sendiri dan teman-teman dari Yakum sendiri. Namanya Dokter Paran, spesialis bedah. Oh iya. Beliau sekarang menjabat sebagai dokter direktur rumah sakit Panti Waluyo Solo. Ya. Oh iya. Dan ini adalah teknik yang bagus untuk penderita ambeien karena dilakukannya sangat cepat, relatif tidak memiliki rasa nyeri. Rasa nyerinya paling-paling hanya tingkat 1, itu pun kadang-kadang hanya sifatnya gatal atau tidak nyaman atau ganjel saja, bukan perih. Ya, dan itu tidak dipotong, dok. Itu dengan teknik dilakukan sebelum operasi, dilakukan injeksi pada daerah tertentu yang memang ada ambeiennya, kemudian dilakukan penyedotan, dok. Disedot gitu, kemudian dikeluarkan gitu, kemudian dilakukan penalian menggunakan teknik khusus. Talinya itu akan mengikat pembuluh darah di atasnya. Setelah diikat, kemudian disuntik kembali menggunakan obat namanya anti-sclerotic agent. Nah, itu digunakan untuk membuat supaya pembuluh darah ini tidak akan tumbuh lagi. Jadi semacam kayak dimatikan gitu ya, dok? Betul. Nanti untuk lepas sendiri gitu berarti? Nanti kira-kira sekitar seminggu sampai 2 minggu pembuluh darah ini akan putus sendiri dan putusnya itu aman, tidak ada perdarahan. Tidak terasa juga? Tidak terasa, dok. Bareng dengan BAB itu dia keluar sendiri? Ya, betul. Dan tidak ada perdarahan karena sudah ada suntikan tadi, dok. Oh, kalau untuk ikatannya itu apakah tetap di situ atau nanti juga lepas sendiri? Ikatannya lepas, dok. Ikatannya hilang. Karena dia karet. Dia karet yang bisa namanya rubber band, dok. Karet yang kemudian dia, dan ini nyaman. Ini bisa dinikmati oleh teman-teman pasien umum maupun pasien BPJS maupun asuransi apapun. Ya. Nah, ini ada keuntungan buat teman-teman di pasien-pasien yang menggunakan BPJS. Jadi menggunakan BPJS maka
bisa digunakan, dimanfaatkan. Oh, begitu. Dan tidak usah takut sekarang, Dok. Iya, kan tidak ada rasa nyeri sama Oh sekali. iya, Dok. Ya, itu Nggak ada nyeri. yang sering ditakutkan sama teman-teman yang di rumah Iya. itu memang kadang-kadang wah, operasi hemoroid pasti sakit sekali gitu. Iya. Jadi ternyata memang ada satu teknik sendiri ya, namanya Iya. Paran injection and ligation for hemorrhoid for Ambeien, ambeien, pila. ya. Pila ya, Oh, pila jadi namanya. memang dia disuntik dan diikat. Iya. Harapannya supaya benjolannya itu bisa mati dan lepas sendiri gitu, Dok. Iya. Oh. Dan di RSK sudah bisa, Dok, ini, Dok. Oh. Dilakukan oleh saya dan Dokter Bobby, Dokter ahli Oh. bedahnya. Bisa. Ya, jadi untuk teman-teman di rumah jika memang ada keluhan tentang ambeien atau hemoroid ini, jika seandainya kok dirasa mengganggu dan diperlukan untuk operasi, saat ini ada alternatif tindakan yang nyerinya lebih minimal ya. Jadi tidak seperti operasi ambeien seperti zaman dulu, jadi nyerinya itu lebih minimal. Itu namanya pila. Jadi Bahkan hampir tidak ada nyerinya, Dok. oh, tidak ada nyeri sama sekali malahan ini. Iya. Jadi ada baiknya segeralah periksakan kondisi ambeien atau hemoroid Anda sekalian. Jika seandainya itu mengganggu, bisa dilakukan di Rumah Sakit Ngesti Waluyo di klinik bedah nanti dengan Dokter Mintono atau dengan Dokter Bobby untuk Tapi syaratnya harus di bawah grade 4. Oh. Grade 2 dan grade 3 yang boleh Iya, itu. iya, Ya. iya. Jadi untuk penanganannya itu kan tergantung dari grade-nya, tingkatannya. Iya. Jadi jika benjolannya itu memang grade 4 yang keluar terus ya, Dok. Yang Grade keluar 4 terus itu, ya. Itu memang harus dipotong. Iya. Tapi kalau seandainya hemoroidnya itu grade 2, 3 masih keluar masuk, itu bisa dilakukan pengikatan itu sehingga nyerinya dihasilkan lebih minimal atau Iya. mungkin malah tanpa nyeri sama sekali. Iya, betul. Dan kalau itu berarti setelah diikat untuk aktivitas bisa langsung ya, Dok? Ya, jadi itu keuntungannya luar biasa, Dok. Oh. Bagi pekerja-pekerja yang aktif begitu Sibuk, atau ya. sibuk begitu, dia bisa langsung aktivitas, Dok. Oh. Operasi hari ini, besok pagi pulang, langsung bisa melakukan aktivitas Kerja seperti lagi. biasa. Oh, iya memang. Mau olahraga boleh, mau aktivitas seperti biasa boleh. Dan Oh, sebagainya. untuk penyembuhannya memang kalau yang pila ini langsung sembuh, Dok? Oh, maksudnya bisa, ya itu bisa beraktivitas lagi ya, Dok? Iya, bisa langsung beraktivitas, tidak berarti sembuh, Dok. Tetapi artinya bisa melakukan aktivitas lebih dini dibanding kalau menggunakan konvensional kan. Karena 1,5 nyerinya cuma bulan. seperti gatal-gatal Ya, ya. atau nyeri minimal gitu ya, Dok? Iya, Jadi betul, nggak betul, mengganggu sama sekali ya, Dok? betul, betul. Nah, yang mau saya tanyakan lagi, Dok, ini kalau seandainya nih hemoroidnya itu grade yang tertinggi, grade 4 gitu, dan harus dilakukan pemotongan atau operasi hemoroid yang konvensional, Dok, itu untuk yang seperti itu penyembuhannya apakah lebih lama lagi, Dok? Iya, tentunya kalau segala sesuatu sudah terlambat, Iya. itu membutuhkan waktu, Dok. Terjadinya saja membutuhkan waktu, Iya. apalagi penyembuhannya, Dok. Ya. Oh. Rasa nyerinya itu yang awal itu amat sangat itu ada hari pertama dan kedua sih. Tetapi untuk sampai 1,5 bulan berkurang pelan-pelan sampai nyaman betul itu kira-kira 1,5 bulan. Oh. Untuk kalau yang konvensional yang Konvensional. dipotong ya. Siap. Iya. Oleh karena itu memeriksakan ambeien jangan sampai terlambat, Dok. Nah, Iya, itu betul. tipsnya untuk para pemirsa di rumah. Untuk segala sesuatu yang terlambat itu memang tidak baik ya. Jadi kalau seandainya sudah merasakan ada gejala perdarahan atau merasakan ada benjolan di sekitar dubur, segeralah diperiksakan. Harapannya apa? Supaya kalau bisa sih hanya dengan menggunakan obat yang diminum. Tapi kalau seandainya harus dilakukan operasi, operasinya pun memang kita bisa pilihkan dari dokter di klinik bedah kami. Itu dipilihkan dengan teknik yang lebih mudah dan nyeri yang lebih minimal. Pila itu tadi. Kembali lagi bersama saya Dr. Andre dan Dr. Mintono, spesialis bedah di acara podcast kesehatan, solusi bagi kesehatan Anda semuanya. Kali ini kita masuk segmen terakhir, Dok. Ini tadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di media sosial, Dok. Coba saya lihat dulu ya, Dok. Wah, pertanyaannya yang pertama ini, Dok. Apakah wasir dan ambeien dan hemoroid itu adalah penyakit yang sama, Dok? Tadi sudah terjawab ya, Ya, itu memang sama. Jadi ya. untuk ambeien, wasir, hemoroid itu memang penyakit yang sama, di mana terjadi kelainan pembuluh darah di anus atau dubur ya, sehingga terjadi benjolan di situ atau bahkan sampai terjadi perdarahan yang mungkin mengganggu. Jadi itu memang yang sama ya. Ini, Dok, ada lagi, Dok. Saya sedang hamil 6 bulan. Muncul benjolan dari dubur, BAB-nya jadi sulit dan nyeri sekali. Kalau yang seperti ini, Dok, apakah bisa dilakukan pengobatan, Dok? Dan apa pengobatannya? Perlukah operasi, Dok?
Baik Dokter Andri, jadi kalau pada wanita hamil itu sebaiknya jangan dioperasi dulu. Tetapi kalau mengganggu sekali ya terpaksa harus dioperasi. Nah, operasinya pilihannya adalah menggunakan pila tadi dok, yang tidak mempunyai rasa nyeri dan biayanya relatif ringan, bahkan bisa juga dipakai untuk BPJS. Bahkan di RSK Ngesti Waluyo juga bisa dipakai untuk kestra dok. Oh, Yang kestra. ya program untuk kesejahteraan keluarga itu yang berbasis dari pengobatan kelas 3 tetapi bisa dinikmati oleh semua penduduk di Temanggung maupun sekitarnya. Iya. Tapi kalau misalnya derajatnya sudah besar, udah 4 gitu atau 3 atau 4 ya tetap harus dioperasi dok, karena nanti mengganggu di dalam persalinan. Ya. Oh, jadi inilah pentingnya kita harus sadar dan aware sejak dini. Jangan sampai terjadi keterlambatan dalam kita melakukan minimal untuk pemeriksaan daripada penyakit hemoroid ini. Jadi sebaiknya segeralah periksakan ke klinik bedah ataupun klinik umum jika seandainya ada keluhan seperti yang dijelaskan oleh Dr. Mintono tadi. Pertanyaan selanjutnya dok, dari media sosial. Dok, saya ada benjolan di luar dubur seukuran kacang tanah, tidak berdarah dan tidak nyeri. Apakah itu termasuk wasir dan bagaimana pengobatannya dok? Oh iya, baik. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa itu belum tentu itu adalah wasir. Kalau itu benjolannya sifatnya kronis dan lama, kalau misalnya harus melakukan tindakan operasi, sebaiknya itu dilakukan biopsi. Biopsi itu pengambilan suatu jaringan atau benda yang ada di situ, kemudian kita kirim ke laboratorium patologi anatomi untuk dipastikan jenisnya. Apakah ini hanya pembuluh darah biasa atau ada unsur-unsur tumor atau kanker dok? Ya, dok. Oh itu yang perlu dicermati. Ya. Ah ini dok, saya dulu pernah operasi hemoroid 4 tahun yang lalu dok. Kemarin BAB-nya mulai ada darah dan terasa mengganjal. Apakah hemoroid ini bisa kambuh lagi dok? Terus walaupun sudah operasi itu dok, bagaimana cara untuk pencegahannya? Ya, ini banyak sekali ditanyakan ke klinik bedah juga. Jadi kausa atau penyebab ambeien kan banyak dok. Tadi saya sebutkan yang pertama adalah kelainan pada pembuluh darahnya. Tetapi bisa juga ambeien itu sebagai sebuah gejala awal dari suatu penyakit lain dok. Misalnya pada tadi kanker usus besar bawah. Nah, kalau itu tidak boleh dioperasi dok, itu harus dipastikan jenisnya. Kalau itu ternyata kanker, maka yang dioperasi bukan ambeiennya, tetapi kankernya. Bisa juga disebabkan oleh kelainan pada tadi, karena pembuluh darahnya masuk ke hati, bisa disebabkan oleh karena hambatan dari hati. Misalnya terjadi pada penderita sirosis hepatis atau pengerasan dari hati. Nah, kalau hatinya keras, maka pembuluh darah itu yang mau naik ke atas jadi terbatas volumenya, tidak bisa melar atau tidak bisa membesar dan mengecil sesuai dengan volume yang lewat. Ya. Sehingga banyak juga yang tertahan ke bawah. Nah, ini yang diobati bukan ambeiennya, tapi hatinya, livernya. Oh iya. Tergantung dari jenis penyakitnya dok. Ya. Makanya memang perlu ya untuk pemeriksaan itu ya dok. Kalau ada keluhan segeralah diperiksa dok, walaupun itu masih dalam tahap awal mungkin kali ya dok, bisa ketahuan ya dok. Betul sekali. Jadi jangan sampai terlambat intinya dok. Betul sekali ya. Pertanyaan terakhir dok. Dok, ayah saya terdapat benjolan keluar dari dubur 1 bulan ini. Namun karena saya dan keluarga tidak punya jaminan kesehatan, saya tidak berani untuk berobat. Nah, apakah di RSK Ngesti Waluyo ini biaya operasinya mahal dok? Kalau untuk pasien-pasien yang tidak punya jaminan kesehatan dok. Baik dok, nah ini salah satu keunggulan dari rumah sakit kita, Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo Paraan, adalah memiliki sebuah program yang disebut dengan Kestra tadi. Kestra adalah kesejahteraan keluarga, itu adalah satu pembiayaan murah untuk kelas 3 tapi dok, nggak boleh di kelas 2, kelas 1 atau VIP nggak boleh. Dia diletakkan di kelas 3 pembiayaannya seperti dengan BPJS, tetapi diperlakukan pasien umum dok, untuk pasien-pasien yang tidak mempunyai tanggungan asuransi maupun BPJS, sehingga biayanya jauh relatif lebih murah karena biayanya itu sama dan atau mendekati dengan biaya BPJS kelas 3. Iya.
Oh, jadi untuk kestra ini dok, apakah ada syarat tertentu misalnya harus apa gitu ya dok? Syarat-syaratnya apa kira-kira untuk kestra ini dok? Syaratnya Apakah hanya semua pasien yang pengen kelas 3 itu bisa dengan kestra atau ada syarat tertentu dok? Oh baik. Jadi kestra untuk di RSK Ngesti Waluyo boleh dinikmati oleh siapapun dok. Nah, tidak ada syarat apapun. Syaratnya hanya mengisi tulisan kestra gitu. Oh. Tidak ada KTP, tidak ada surat rujukan atau pernyataan apapun, tidak ada. Dia hanya menyatakan bahwa saya mau ikut kestra gitu. Memang program yang baik ya dok ini dok? Ya, sangat membantu masyarakat yang kekurangan. Yang memang dok. karena jadi kalau dari pertanyaan tadi kan dia takut untuk memeriksa karena tidak punya jaminan kesehatan, takut biayanya mahal. Iya. Tapi ternyata memang di Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo ini ada program yang memang untuk Masyarakat miskin, yang ya. kurang mampu Betul. untuk pengobatan ya dok. Betul. Baik sekali. Ini. Betul. Untuk pertanyaan sudah habis dok, dari media sosial sudah ada yang nggak ada yang tanya lagi dok. Baik, ya, dok. Ini nanti mungkin dari diskusi kita atau ngobrol kita kali ini bisa kita simpulkan bahwa memang hemoroid itu penyakit yang perlu perhatian khusus ya dok. Jadi ada derajat-derajatnya, derajat 1 sampai 4, di mana keluhannya itu berbeda-beda tergantung dari gejala, dari tingkatannya dok. Jadi kalau untuk tahap awal memang kita masih bisa melakukan pengobatan yang dengan menggunakan obat atau merubah pola hidup. Iya. Tapi kalau derajat yang lebih lanjut, di mana sudah terjadi benjolan, muncul benjolan yang mengganggu, bisa dilakukan tindakan operasi. Nah, untuk di Rumah Sakit Ngesti Waluyo ini, tindakan operasinya bisa bermacam-macam tergantung dari gejalanya. Tapi yang paling sering dilakukan adalah pemotongan ya dok. Pemotongan itu apabila benjolannya itu sudah sangat besar dan tidak bisa dimasukkan lagi ya dok. Betul. Tapi untuk benjolan yang masih kecil dan bisa keluar masuk dari dubur, bisa dilakukan teknik yang namanya PILA tadi. PILA, ya. Parent Injection and Ligation for Ambeien. Di mana itu untuk tindakan operasinya lebih singkat ya, lebih singkat, durasinya lebih singkat, sangat cepat dan nyerinya lebih minimal atau bahkan tanpa nyeri. Kadang-kadang tanpa nyeri. Kadang-kadang tanpa nyeri. Nah, terus inilah pentingnya dok. Jadi kita harus pemeriksaan sejak dini. Jadi jika ada keluhan, segeralah untuk periksa. Jangan takut untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti tadi anoskopi atau diperiksa dengan menggunakan jari, karena itu akan menentukan di derajat mana penyakit Bapak Ibu sekalian ya dok. Betul. Jadi untuk penanganannya bisa lebih cepat, lebih dini dilakukan penanganan, tidak terjadi keterlambatan. Harapannya sih kualitas hidupnya juga meningkat ya dok, karena setelah operasi tidak akan terganggu dengan penyakit hemoroidnya itu dan bisa aktivitas kembali seperti semula. Betul. Mungkin itu aja dok untuk ngobrol kita pagi hari ini. Dokter, akhir kata, terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Mintono, spesialis bedah, atas ilmu dan sharingnya pada saya dan teman-teman di rumah. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk acara ini memang bisa kita saksikan baik di Instagram Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo, di RSK Ngesti Waluyo, atau di YouTube. Kami ada channel yang khusus untuk membahas masalah-masalah kesehatan seperti ini. YouTube kami ada di RSK Ngesti Waluyo juga. Silahkan untuk subscribe dan berikan komen. Apabila memang ada keluhan, silahkan untuk segera diperiksa. Selamat pagi semuanya, sampai jumpa di Mintono. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semuanya. Salam sehat semuanya. Never let me go. Right here in your arms is where I wanna be.